dapat memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Cambuk. Klasemen sementara Liga Korupsi. Gila, Liga Inggris seru banget. Liverpool klasemen 1, Arsenal klasemen 2, Nottingham klasemen 3. Haha, iya, tapi Liga Indonesia lebih sengit. Hah? Liga 1? Waduh, jarang nonton sih gua. Siapa sih pemuncak klasemennya? Pertamina. Hah? Sejak kapan Pertamina punya klub bola? Ini bukan Liga 1, ini Liga Korupsi Indonesia. Pertamina kokoh di puncak klasemen dengan poin 968 triliun. Diikuti PT Timah 300 triliun. Dan BLBI 138 triliun. Wow, negara dengan liga terkompetitif. Dukung siapa di Liga Champion? Kalau aku dukung posisi 1 sih. Keren, yang 300T ya. Kalau aku sih dukung yang lagi viral, Arsenal. Pertamina bro, di posisi 2 dia 193,7T. Hah, kok Pertamina? Ini Liga UEFA kan? Ye, kocak. Ini Liga Champion Korupsi Indonesia. Posisi 1 300T, PT Timah. Tapi menurutku karena Pertamina lagi viral, bisa tuh dia nyus. Selamat datang di Liga Korup Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari tim pendatang baru yang tiba-tiba melesat naik ke peringkat 2 klasemen sementara. Usut punya usut, faktor yang membuat tim mereka melesat jauh ke peringkat 2 adalah para pemain yang sudah berpengalaman dengan gaji yang fantastis dan strategi yang bombastis. Ini akan membuat liga semakin seru. Kita lihat apakah tim ini masih bisa naik klasemen atau akan ada lagi nih tim pendatang baru. Kita nggak tahu karena peluang dapetin trofeo masuk neraka masih sangat terbuka. Wah. Saya Sepiara, sekian dan salam olahraga. Buat peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 sampai peringkat 4 nih udah di zona Liga Champion. Liga Champion, tapi Liga belum Korupsi. aman. Buat peringkat 5, 6, 7, 8, 9, 10 di bawahnya itu jangan nyerah. Bisa ngejar di posisi 1, 2, 3, 4 masih bisa kalau bisa. Beda. Jadi susul. Bisa, ini aja bisa merugiin banyak. Masa yang lain nggak bisa? Bisa. Harus optimis. Bisa. Jangan ada kata nggak bisa. Intinya yakin, harus yakin dan percaya. Kalau kita yakin dan percaya bisa bisa kayak ini, pasti bisa. Semangat. Oke, mari kita update Liga Champions Korupsi Indonesia, Liga Gaib yang tiba-tiba muncul ke alam dunia dan ternyata lebih kompetitif daripada liga manapun di seluruh dunia ini. Di top 1 ada Pertamina dengan 968,5 triliun. Ternyata bukan 193 bre, karena apa? Ternyata korupsinya itu udah berjalan dari tahun 2018. Makanya sekarang dia sementara berada di top 1 klasemen sementara Liga Champions Korupsi Indonesia. Gelo. Selain LO Plus yang ada di peringkat 1, ternyata di peringkat 2 ada PT Timah dengan 300 triliun. Gelo. Ini kompetitif juga ya. Dan di top 3 ada BLBI dengan 138 triliun dan seterusnya. Lu bisa baca sendiri. Menarik juga ternyata ya. Selama ini kita update terus Liga Champions Eropa. Ternyata di Indonesia juga ada Liga Champions Korupsi Indonesia. Dan gue penasaran ya, siapa top skornya? Menurut kalian siapa? Coba tulis di kolom komentar. Gas! Kalian ini semua bisa main gak sih? Kima. Kita ini ada di Liga Korupsi, liga paling keras di dunia. Kamu bisa korupsi nggak sih sebenarnya? Maaf pelatih Alyong, tadi saya kalah korupsinya sama yang itu lain. bukan alasan. Harusnya kamu bisa korupsi lebih banyak. Tahu nggak sekarang kita di peringkat berapa? Kita di peringkat 15. Kita bisa kena degradasi kalau kayak begini. Kamu kan harusnya striker di sini. Harusnya kamu korupsi yang paling banyak. Apa kendala kamu? Saya takut ketahuan KPK kok Alyong. Aduh, takut ketahuan KPK. Kalau takut ketahuan KPK, bayar. Kima. Pokoknya kita harus buktiin, kita tunjukin kalau kita adalah tim korupsi terbaik supaya kita bisa menang di Liga Korupsi di Indonesia. Semuanya semangat menuju Indonesia emas. Oke, Kima, ayo pergi korupsi sana. Di box office terjadi pergeseran di Liga Korupsi Indonesia setelah kasus baru mencuat. Pertamina tiba-tiba naik ke posisi kedua setelah terungkap skandal oplosan pertama yang menyebabkan kerugian negara sebesar 193,7 triliun rupiah. Dan dengar-dengar baru tahun 2023 ya, belum tahun-tahun sebelumnya. Kasus ini membuat ngelewatin peringkat Bank Indonesia yang sebelumnya ada di posisi kedua, jadi turun ke posisi ketiga karena kasus BLBI senilai 138 triliun lalu.
lalu. Tapi di peringkat 1 masih PT Timah dong dengan nilai kerugian 300 triliun karena praktik ilegal di tata niaga timah. Persaingan dalam daftar ini semakin ketat seiring dengan terungkapnya lebih banyak kasus besar. PT Duta Palma tetap di posisi keempat dengan skandal penyerobotan lahan senilai 78 triliun. Lanjut sama TPPI yang terlibat dalam penjualan ilegal kondensat dengan kerugian 37,8 triliun. Kira-kira apakah ada yang akan terkuak dan menumbangkan angka box office PT Timah dan Pertamina di Liga Korupsi Indonesia? Tulis di kolom komentar ya guys, kira-kira kandidatnya perusahaan apa aja. Balik lagi di Liga Korup Indonesia. Kabar terbaru datang dari klasemen sementara, di mana ada sebuah klub baru yang mengguncang klasemen yang bernama Pertamina atau yang berhasil naik ke peringkat 2 dengan hasil korupsi mencapai 193 triliun. Sebelumnya peringkat 2 dan 3 diisi oleh BLBI yang berhasil korupsi mencapai 138 triliun dan juga El Serobotan atau PT Duta Palma sebesar 78 triliun harus rela turun peringkat. Menurut Kejaksaan Agung, korupsi Pertamina ataupun Eloplosan ini bisa terus naik. Kenapa? Karena 193 triliun ini merupakan perhitungan di tahun 2018 aja. Tapi jika dikalkulasi sampai dengan 2023, otomatis mencapai 980 triliun atau 1 kuadriliun. Baru dengar kan? Wow. Kita wajib bangga sebagai masyarakat Indonesia. Bangga. Jadi otomatis akan menggeser peringkat pertama, yaitu PT Timah yang berhasil korupsi mencapai 300 triliun. Selain itu, top skor Liga Korupsi Indonesia yaitu Hafiz Muiz yang sebelumnya harus masuk ke dalam goa selama 6,5 tahun gagal, tapi masuk ke dalam goa selama 20 tahun. Dengan munculnya korupsi Pertamina ataupun Eloplosan membuat masyarakat beralih mengisi bensin di pom bensin swasta seperti Shell, Vipo dan lain sebagainya. Apakah ini efek karena terlalu nasionalis ya? Nasionalis mana? Keluar negeri buat cari uang nafkahin keluarga, atau nasionalis tapi buat pertamak oplosan? Kalau dipikir-pikir, selama ini kalau bensin naik kita selalu nyalain presiden. Tapi ternyata sumbernya adalah dari Pertamina itu sendiri, bahkan dari dirutnya loh. Masalahnya hukuman buat para koruptor Pertamina ini tidak bisa ditentukan oleh kita masyarakat. Ya kita cuma bisa ngedoain aja. Kebayang gak sih kalau pas dia meninggal, itu di kuburannya keluarnya minyak oplosan? Kalau kalian kira-kira pengen ngedoain apa sih? Karena kita nggak bisa ngelakuin apa-apa guys. Coba komen dan share video ini. Liga Korupsi Indonesia. Liga Korupsi Indonesia. Persaingannya begitu ketat. Betul, gue sangat setuju. Dan kalian bisa lihat klasemen sementara Liga Korupsi Indonesia. Dan bukan hanya angka-angka yang sangat fantastis. Dan menurut gue persaingan ketat itu ada di 3 besar ya. Bahkan kita lihat ada yang menyalip. Ada yang baru saja menyalip BLBI, yaitu Pertamina. Dan bisa melihat di sini ada berbagai bidang. Ya, semua bidang hampir ada ya. Semua dikorupsi ya. Dari timah, dari bahan bakar, dari ada asuransi, ada kementerian sosial, ada sawit, ada penerbangan, semua dikorupsi ada di semua lini, Jadi menurutku ini lebih ketat daripada persaingan Liga 1 Indonesia. Karena akan ada potensi lagi di kemudian hari klasemen ini akan berubah. Bisa disalip juga. Mungkin diisi oleh pendatang baru, klub pendatang baru, atau mungkin yang di bawah ini merasa, wah kita kalah saing nih, mari kita salip. Kebut-kebutan deh. Bisa jadi. Cepet-cepetan deh, banyak-banyakan deh. Segitu dulu. Mana lu Mahasewa, kok nggak mau turun ke jalan kalian lihat nih? Diperkirakan hampir 1 kuadriliun ya total kerugian negara akibat korupsi Pertamina. Mana lu Najwa Shihab, mana peringatan darurat lu, mana media lu yang provokator itu? Ayo provokasi lagi biar semua rakyat turun ke jalan untuk menuntut disahkannya undang-undang perampasan aset. Berani itu. Ya enggak lah, orang nggak ada dorongannya, nggak ada duitnya. Kalau aja kita fokus disahkannya undang-undang perampasan aset, koruptor itu udah pada gigit garis sekarang. Pada miskin semua. Kalian malah mendukung mereka, menolak efisiensi. Ayo demo turun ke jalan, mana kalian tuntut itu DPR untuk membuat undang-undang tentang hukuman mati untuk para koruptor. Berani nggak? Nggak cuma koruptornya aja, tapi sekeluarga dihukum mati karena ini adalah penyakit. Ini adalah penyakit yang turun-temurun diturunkan dari zaman Belanda, dari zaman Londo Ireng. Sejarah itu dibuat pemenang kita selama ini dibodoh-bodohin. Belanda nggak seburuk itu, kita dijajah sama bangsa kita sendiri sampai sekarang. Atau demo si Puan untuk sahkan undang-undang perampasan aset. Kalau tidak dipecat aja. Nah gimana? Setuju nggak kalian? Gua kira bakal lawan PT Timah, rupanya lawan Timnas Pusat anjir. Wah ini gak logis cok, tiba-tiba friendly match lawan Timnas Indonesia anjir. What the hell man? Di sebentar lagi kita akan menyaksikan pertandingan antara Pertamina United versus Timnas Indonesia guys. Dan untuk starting line up-nya itu udah keluar guys. Wah gini gila banget cok. Kesembilanan tim sudah menurunkan skuad terbaiknya ya guys ya. Kalian lihat buset dah, pemain bintang semua ya.
Pertamina United bermain dengan posisi 3-3-2 ya. Sementara pemain timnas Indonesia bermain dengan posisi 3-2-3 ya. Dan ini tentunya menjadi pertandingan hidup dan mati ya guys ya. Walaupun sebenarnya gak bakal mati-mati ya. Karena wasitnya itu bukan baju kuning cuy, tapi baju merah. Saya minta baju oranye karena telah mengoplos Pertamax. Karena sebenarnya Pertamax yang asli itu ada baunya, bau keringat rakyat. Dan ya namanya juga SPBU, status pejabat butuh uang. Dan awalnya sih saya iseng-iseng aja, tapi kok lama-lama enak juga ya. Mantap juga ya. Saya minta maaf buat seluruh pemilik kendaraan yang baru lunas, baru keluar BPKB-nya, tapi kok mobilnya malah masuk bengkel. Minta maaf buat motor-motor di bawah tahun 2012, udah pasti hancur. Dan ya saya juga mau minta maaf buat supir-supir pribadi yang kalau isi bensin suka goyang-goyangin mobil. Walaupun mobilnya digoyang, tapi tetap aja bensinnya palsu. Saya siap menjalani hukuman saya seperti slogan kami, mulai dari nol ya. Sekali lagi buat masyarakat, kalau mau isi bensin, silakan bawa alat tester. Dijamin bensinnya palsu, ginjal meledak. Terima kasih. Klasemen Liga Korupsi Indonesia, kayaknya Pertamina akan kesulitan ya dikejar deh. Tapi nggak ada yang tidak mungkin teman-teman. Nggak ada yang tidak mungkin. Dulu saya kira korupsi Bank Senturi itu 7 triliun itu sudah gede banget itu. Korupsi waktu itu ya teman-teman, 7 triliun. Ternyata Pertamina 1 kuadriliun. 1000 triliun. Wah, Pertamina ini luar biasa. Ini bisa-bisa menjadi juara ini. Juara untuk tahun ini ya. Juara untuk memegang piala korupsi champion Indonesia. Udah pegang piala kan, piala Liga Champion korupsi. Aduh. Kenapa sih nggak ada dari dulu itu mahasiswa demo untuk perampasan atau memiskinkan para koruptor itu, dimiskinkan gitu loh. DPR juga nggak ada loh yang berusaha untuk mengesahkan itu. Mungkin mereka semua tahu banyak koruptor yang ngerti, atau mungkin ada bagian-bagian juga oknum maksudnya teman-teman, oknum tuh. Wah, kenapa sih ya undang-undang tentang perampasan aset koruptor itu nggak segera disahkan? Ada apa ini? Aduh, kita ini Indonesia ini pejabatnya masuk ke dalam lingkaran setan semuanya teman-teman. Lingkaran korupsi. Jadi susah dibenahi. Ya. Kalau saya jadi presiden nih, kalau saya teman-teman jadi presiden, maka semua aparat akan saya pecat, semuanya akan saya pecat. DPR bubarkan, ganti baru lagi, mulai dari nol. Semuanya mulai dari nol. Gitu. Karena semuanya sudah menggurita ini, koruptor ini menggurita ini, hingga menjadikan sebuah tempat itu seperti hutan belantara itu, buas itu, siapa yang kuat dia yang menang itu, makan teman. Koruptor di mana-mana, di semua lini, di semua aspek itu koruptor ada di Indonesia itu, di instansi, organisasi itu oknum maling tikus itu sudah banyak banget. Kita itu susah loh mencari mana instansi, mana yang namanya organisasi yang bersih itu nggak ketemu. Selalu ada tikus-tikus kayak gitu, maling gitu. Allahu Akbar teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Ini klasemen sementara Liga Korupsi ini siapa yang pemenangnya nanti siapa? Tulis juga dalam komentar. Jangan lupa teman-teman jaga hati, karena di hari ini bulan puasa, semoga kalian semua mendapatkan keberkahan dan mendapat kebaikan di bulan Ramadan ini teman-teman. Ciao.